Oke Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan fitur yang ada di halaman gofund.net. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di gofund.net dengan paket reguler, paket pilkada ya, maka Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tampilan member area seperti ini. Jadi yang pakai pilkada itu akan langsung, begitu login langsung dihadapkan dengan tampilan cabang. Jadi cabang Bapak Ibu kalau pakai pilkada langsung tiga cabang yang langsung qualified. Statusnya sip, dan ada tombol action. Artinya setiap cabang ini Bapak Ibu punya laporan tentang perkembangan bisnis di tiap cabang tersebut. Nah, di halaman dashboard juga, di halaman member area juga ada fitur dashboard, order tiket, profil, dan cabang. Cabang ini dia. Nah, saya coba masuk ke dashboard dulu, karena ini jadi banyak pertanyaan gitu ya, kok ada 4 bonus-bonus gitu ya, apa aja fungsi dan keterangannya. Saya akan coba terangkan satu persatu. Bapak Ibu, ini adalah laporan total komisi dari semua cabang Bapak Ibu tadi, dari 3 cabang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada 3 cabang, maka total komisinya dari sini. Komisi apa aja? Komisi gotong royong, komisi sponsor, komisi jenjang karir, mau camat, lurah, dan sebagainya itu akan masuk jadi total komisi di 3 cabang. Ini rangkumannya, ini kan dashboard utama gitu ya. Kemudian total bonus, ini adalah rangkuman total bonus yang bisa kita tarik, yang bisa kita withdraw ke rekening kita atau ke wallet kita dari 3 cabang kita tadi. Kemudian dompet belanja, ini adalah gabungan dari komisi gotong royong dari 3 cabang kita. Jadi Bapak Ibu, dari yang ini bisa di withdraw, yang ini bisa dibelanjakan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah dompet sosial. Ini banyak yang nanya nih, apa nih dompet sosial? Oh, tiap detik, bukan tiap detik ya, tiap 10 menit pasti berubah, nambah gitu ya. Nah, dompet sosial adalah CSR kita, yang mana sumbernya itu adalah 10% dari semua komisi gotong royong yang diperoleh oleh semua member. Jadi semua member yang menerima komisi gotong royong itu dipotong 10% masuk ke dompet sosial. Makanya semua member ini lihat nih, nilainya sama. Member baru gabung ini 000, ini langsung muncul nih 343.800, bisa jadi besok-besok 20 juta di sini kan, atau 100 juta semakin perkembangan kita makin besar walaupun member itu baru. Kenapa? Karena ini adalah dompet dari semua member yang menerima komisi gotong royong, 10%-nya kita masukkan ke dalam dompet sosial. Dompet sosial adalah CSR, yang mana fungsinya adalah untuk kegiatan sosial keagamaan kita. Jadi dompet ini bisa digunakan untuk bantu yatim piatu, bantu bencana misalnya di suatu daerah yang di sana ada leader kita atau ada jaringan kita. Nah, dompet ini bisa kita gunakan. Penggunanya adalah semua member, semua leader yang ada di gofund, dan pertanggungjawabannya nanti sama-sama dipertanggungjawabkan, laporan pertanggungjawabannya. Jadi kita hanya sebagai pengelola supaya dompet ini bisa dilihat oleh semua member, transparansinya. Jadi nggak bisa di-withdraw oleh satu member Bapak Ibu, tapi digunakan, disalurkan nanti ke kegiatan sosial keagamaan. Nah, ini yang harus dipahami, karena banyak yang nanya ya di grup atau di CS, saya lihat itu banyak yang nanya tentang dompet sosial, fungsi dan kegunaannya, sumbernya dari mana. Nah, ini saya sampaikan. Kemudian kita kembali ke, kalau profil sama, kita bisa edit profil, password. Kemudian kita kembali ke menu cabang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat detail cabang bisnis Bapak Ibu, misalnya di Medan atau di Jombang atau di Pasuruan, itu tinggal klik action, maka akan diarahkan ke laporan rincian cabang tersebut. Nah, ini langsung kelihatan
Di cabang ini Bapak Ibu bisa menambahkan jaringan Bapak Ibu, bisa melalui link referral, promosikan. Nanti mereka yang daftar lewat link referral akan masuk ke dalam jaringan Bapak Ibu di cabang Medan. Atau Bapak Ibu bisa daftarkan di sini. Di menu tambah tadi, isi aja datanya, nomor HP-nya, pilih paket bergabung, maka nanti akan ada notifikasi tentang nominal aktivasinya. Kemudian ada halaman komisi. Di sini adalah komisi yang diperoleh dari ID kita tadi, cabang Medan. Nah, salah satunya ini adalah komisi gotong royong. Padahal jumlah sponsornya belum ada nih, masih pending gitu ya. Tapi kita sudah menerima komisi gotong royong yang nominalnya 49.500. Nah, ini bisa di-withdraw jika mencapai 50.000. Total tadi 49, tapi karena dipotong untuk dana sosial, maka bersih yang bisa di-withdraw 44.100. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan withdraw ke rekening bank atau ke wallet. Isi nominalnya, isi nomornya, proses, maka akan segera diproses. Itu dia tentang cara melakukan withdraw, penarikan bonus di cabang Medan. Kemudian ada di sini, kalau Bapak Ibu lihat ada karir, ada gotong royong, ini adalah laporan jenjang karir. Jadi Bapak Ibu yang sudah gabung, mau lihat posisinya di jenjang karir sebagai apa, ini langsung kelihatan. Kemudian poin yang terkumpul berapa. Poin ini adalah akumulasi dari jumlah sponsor yang Bapak Ibu lakukan. Terakumulasi segini menjadi poin. Kalau Bapak Ibu sponsori paket pilkada, poinnya 3. Kalau paket reguler, itu poinnya 1. Kemudian ini ada posisi jenjang karir. Gotong royong ya, jenjang karir ini gotong royong. Ini adalah tabel yang tadi saya presentasikan di awal, di mana kita jika pertama terima adalah posisi 1 atau level 1, jumlahnya 3. Berapa yang udah kita terima kelihatan. Totalnya 15.000 karena 5.000 kali 3. Kemudian yang ini 9 kali 3.000, totalnya 27.000. Kemudian di level 3 atau di posisi ketiga, kita akan terima jatah sebanyak 27 kali, namun kita baru terima 5. Nah, ini akan masuk sampai 27 kali, baru dia turun ke bawah. Seterusnya hingga level 10 terisi baru jatah kita berhenti. Nah, ini dia tentang gotong royong. Nah, tentang PPOB, fitur baru kita yang kemarin baru kita luncurkan. Di PPOB Bapak Ibu bisa lakukan transaksi isi pulsa, pakai data, pakai SMS, pakai telepon, token listrik, dan lain-lain semua ini Bapak Ibu bisa lakukan, bisa ngisi. Baik digunakan sendiri atau untuk orang lain boleh diisikan. Jika saldonya kurang, karena ini nanti akan menggunakan saldo yang muncul di atas ini. Jika saldo ini kurang, Bapak Ibu bisa lakukan request deposit. Isi deposit dengan nominal yang Bapak Ibu inginkan. Berapapun bisa, mau 10.000 deposit untuk ngisi pulsa 5.000, 10.000 boleh. Karena deposit nggak dibatasi berapa nominalnya. Yang penting isi deposit tanpa spasi, tanpa titik. Klik proses, maka ada notifikasi dan kode unik. Jadi tinggal Bapak Ibu transfer sesuai kode unik, maka saldo akan otomatis masuk. Nah, begitu saldo masuk, Bapak Ibu bisa lakukan transaksi. Mau itu pulsa, pakai data, atau token listrik. Contoh misalnya, Bapak Ibu mau lakukan transaksi token listrik, isi token berapa, kemudian masukkan nomor meterannya, masukkan nomor HP customer atau HP kita. Kenapa? Karena nanti tokennya akan dikirim ke nomor WA tersebut. Jika itu transaksi pertama, isi 1, biarkan aja. Kemudian ada password kedua, atau kita sebutnya token transaksi. Ini token transaksi adalah password kedua. Jadi setiap melakukan transaksi PPOB ini dibutuhkan. Nah, dari mana sumbernya? Ini bisa dicek di profil. Bapak Ibu klik profil, itu di bawah ada password, ada token baru. Jadi silakan edit token baru.
Kalau Bapak Ibu belum pernah transaksi PPOB, ini biasanya muncul tombol merah, request token transaksi. Klik aja, nanti sistem akan mengirim ke nomor WA Bapak Ibu token transaksi. Jadi kalau mau transaksi isi aja token itu. Di semua cabang berlaku. Nah, setiap transaksi nanti setelah diproses, laporannya akan muncul di halaman laporan transaksi. Kemudian tadi ketinggalan untuk deposit, Bapak Ibu jika berhasil deposit maka laporannya di sini. Kemudian di sebelahnya ada laporan komisi. Ini adalah laporan komisi PPOB dari jaringan kita. Jadi yang udah punya jaringan, udah ngisi pulsa jaringannya kelihatan nih di sini PPOB-nya, rinciannya. Jadi kita semua detail gitu ya tentang laporan-laporan. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan isi pulsa, tagihan listrik. Nah, khusus tagihan listrik, Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan walaupun saldonya 0. Jadi nggak harus deposit dulu untuk ngecek tagihan Telkom atau ngisi kartu Halo atau BPJS. Bisa lakukan request dulu, ngecek dulu. Masukkan ID-nya, masukkan nomor WA-nya, klik proses, nanti ada notifikasi pemberitahuan request kita sedang diproses. Kemudian apabila udah keluar datanya nominal yang harus dibayar, maka kita juga dapat notifikasi dan di sini nanti akan muncul. Kita tinggal klik bayar maka akan diproses dengan catatan saldonya cukup. Jadi Bapak Ibu udah tahu bayarnya 300, Bapak Ibu tinggal lakukan deposit senilai tagihan tadi. Kemudian setelah masuk deposit tinggal klik proses atau bayar di laporannya tadi, maka saldo akan terpotong dan tagihan akan diproses. Demikian Bapak Ibu tentang fitur-fitur yang ada di PPOB. Insya Allah dalam waktu dekat fitur-fitur berikutnya PDAM, asuransi SP, kartu kredit, finance, dan TV berbayar, gas, serta tambahan mungkin request banyak member tentang e-tol ya. Pengisian e-tol juga mungkin kita terus tambah supaya fitur-fitur kita semakin lengkap dan bisa banyak digunakan, termasuk game karena ini juga banyak dipakai gitu ya. Kita bisa gunakan atau jual voucher game. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan royalti transaksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.